Halo semuanya, selamat datang di Industrial Podcast edisi ke-9 yang dimana pada kesempatan kali ini aku nggak sendiri, aku bakal ditemani sama pembicara kita. Dan sebelum itu izinkan aku perkenalkan diri. Nama aku Nadila dari Angkatan 2021 Departemen Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Nah, mungkin kakak bisa memperkenalkan diri, Kak? Oke, baik. Halo Nadila, apa kabar? Ya, alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah baik. Teman-teman, kenalin aku Fadil, merupakan mahasiswa dari jurusan Teknik Industri angkatan 2018. Oh iya. Nah, itu dari perkenalan pembicara kita pada kesempatan kali ini, yang dimana tema dari Industrial Podcast ini yaitu Road to Constraint atau Competition of Industrial Engineering tahun, yang dimana di sini dia merupakan program kerja dari HMTI FTUH itu sendiri. Nah, berhubung pembicara kita kali ini tahu banget soal constraint, ya kan Kak? Enggak, Jadi, nah, boleh tahu nggak sih Kak, ini constraint sendiri itu udah ada dari sejak kapan Kak? Oke, baik. Pertanyaan menarik ya dari Nadila. Jadi, Bung Karno pernah bilang, jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Karena kita ini adalah produk dari sejarah itu sendiri, teman-teman. Jadi, kalau untuk menjawab pertanyaan tadi, mari kita mundur 7 tahun silam, di mana konsen itu pertama kali dimulai. Tapi sebelum itu, saya disclaimer terlebih dahulu bahwa di sini saya berbicara bukan sebagai si paling sepuh soal constraint, bukan ya. Soalnya saya di sini hanya bagian terkecil dari perjalanan panjang constraint itu sendiri. Jadi teman-teman, jurusan kita teknik industri, khususnya di Fakultas Teknik, itu merupakan salah satu jurusan yang terbilang muda, belum sampai 2 dekade dibandingkan dengan jurusan lain. Kemudian berawal dari tersebut juga, para senior-senior kita berinisiasi untuk menciptakan himpunan tersendiri, yang sebelumnya kita tergabung dalam himpunan jurusan mesin. Kalau tidak salah, usia kita HMT itu baru sekitar 8 tahun, didirikan pada tahun 2015. Kemudian berdasarkan hasil kesepakatan bersama terbentuklah himpunan mahasiswa teknik industri di tahun 2015. Nah, kemudian kapan konsen dimulai? Konsen itu dimulai pada tahun 2017 yang pertama kali diselenggarakan dengan mengangkat tema Good Manufacturing. Kalau tidak salah ya, bisa teman-teman cek. Dan juga kalau misalkan kanak-kanak senior yang nonton podcast ini, mohon dikoreksikan dah di kolom komentar di YouTube atau di Instagram. Nah, kemudian yang saya tangkap dari perspektif saya, konsen ini bertujuan untuk menjadi salah satu wadah teman-teman untuk menyalurkan daya pikir kritis mereka, problem solving menghadapi case, dan juga menjadi wadah bagi para generasi selanjutnya untuk menyelenggarakan acara dengan skop dan tanggung jawab yang lebih besar, seperti itu. Oh, dari penjelasan panjang kakak, dari sejarahnya, tujuannya. Nah, mungkin ada teman-teman yang belum tahu nih kak, sebenarnya tuh konsen buat siapa aja sih kak? Kegiatan konsen ini? Oke. Jadi pada awalnya konsen itu didirikan dengan tujuan untuk mengambil daya tarik dari mahasiswa khususnya jurusan teknik industri. Namun seiring perkembangan waktu, karena kita menghadapi berbagai banyak perubahan, kita juga sempat beralih menerima mahasiswa dari jurusan-jurusan lain, teman-teman. Tidak hanya dari jurusan teknik industri. Itu membuktikan bahwa jurusan kita itu mampu menjalankan suatu acara yang adaptif mengikuti perkembangan zaman, seperti itu. Namun memang pada dasarnya memang kita bertujuan untuk menciptakan lomba untuk saling mengadu kemampuan dari mahasiswa khususnya di bidang teknik industri, seperti itu. Nah, ini kan kak, kalau konsen itu sendiri tiap tahun diadakan oleh HMTI FTUH. Betul. Nah, kebetulan kakak ini kan ketua panitianya ya kak, Iya, tahun betul. 2021. Nah, bagaimana cara kakak mengadakan kegiatan lomba yang mana pada saat itu tuh lagi pandemi kak, dan itu lagi orang tuh lagi takut-takutnya sama pandemi saat itu. Iya. Nah, bagaimana kegiatan konsen pada saat itu kak? Oke. Jadi teman-teman, pada tahun 2020 kita sempat terkena dampaknya dari COVID-19, dan di mana banyak sekali pergerakan-pergerakan dari organisasi itu terhambat. Salah satunya adalah kegiatan lomba. Hampir semua jurusan pasti kena dampaknya. Bahkan seharusnya konser itu diadakan di tahun 2020, namun harus kita stop, kita tiadakan karena
pengaruh COVID-19. Kemudian pada tahun 2021 kita mencoba berinisiasi bagaimana caranya kita bisa melakukan perlombaan yang tadinya itu biasanya kita secara luring, kompetisi secara langsung menjawab soal, menyelesaikan studi kasus di lapangan, namun kita harus beralih menjadi via daring. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri bagi kami. Jadi kami mencoba merubah sedikit format, namun tidak keluar dari jalur utama konsen itu sendiri. Karena kita juga tahu bahwa pada dasarnya kan kita mengerjakan soal keterkaitannya dengan disiplin ilmu kita, dan juga menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan jurusan kita. Nah, kita coba ambil salah satu lomba yang kiranya itu bisa diterima oleh banyak orang, tidak hanya terkhusus pada jurusan teknik industri itu saja sendiri. Jadi kita coba mengambil tema business plan karena kita juga mempelajari dan juga apa ya istilahnya, jadi kerjaan kita lah di jurusan kita belajar itu tentang business plan. Oleh karena itu tantangan itu juga menjadi bisa dibilang preferensi baru bagi kita begitu, karena kan lagi COVID, kemudian orang-orang nggak bisa datang, dan juga kita harus menyesuaikan juga pesertanya itu jangan sampai terlalu sedikit, harus banyak gitu. Jadi dari penjelasan kakak, konsen 2021 itu sedikit berbeda karena pesertanya bisa untuk seluruh mahasiswa, Betul. tidak terfokus pada mahasiswa yang teknik industri itu sendiri, Kak. Betul. Nah, kalau misalnya kayak gitu, bagaimana cara kakak menyebarkan info tentang lomba konsen ini ada diadakan pada saat itu, Pak? Oke, baik. Alhamdulillahnya kita sudah tiba di masa transisi teknologi itu begitu pesat, teman-teman. Jadi kita tidak hanya terpaku pada pamflet, flyer yang kita sebarkan di jalanan, tidak seperti itu lagi. Kita gunakan media sosial secara maksimal. Apalagi saat itu semua orang hanya terpaku di rumah menggunakan device masing-masing, laptop, komputer, dan lain sebagainya. Jadi kita manfaatkan betul-betul dari media sosial seperti Instagram yang saat itu booming, kemudian juga ada Facebook Ads, dan juga kita menghubungi secara langsung jurusan-jurusan yang ada di luar Kota Makassar khususnya, seperti via DM Instagram. Kemudian juga kita punya database kontak dari peserta-peserta sebelumnya di edisi konsen sebelumnya, seperti itu. Oh iya, kalau misalnya ini Kak, dari sisi kan kalau udah dibahas tuh Kak, tujuan konstrennya apa segala macam. Tapi pada saat kakak memimpin sebagai ketua panitia konstren 2021 ini, apa sih sebenarnya yang kakak pengen capai dari kegiatan itu, Kak? Oke, baik. Jadi yang sebenarnya ingin kita capai untuk jangka pendek itu sebenarnya bagaimana kita mau bisa mewadahi minat dan bakat dari teman-teman mahasiswa, khususnya dari jurusan teknik industri. Namun saya melihat bahwa konsen itu bisa kita definisikan secara lebih luas. Ada 3 benefit yang bisa kita dapatkan atau tujuan yang bisa kita ambil dengan diadakannya konsen itu sendiri. Yang pertama adalah kita jangan berpatokan ketika ikut lomba ya teman-teman, kita jangan berpatokan kita harus juara dapat uang, enggak. Itu hanya jangka pendek saja, uang akan cepat habis kita gunakan. Tapi yang paling penting yang pertama adalah kita bagaimana bisa melatih daya pikir kritis untuk memecahkan suatu masalah. Makanya konsen hadir, selain untuk mencapai tujuan organisasi di HMT itu sendiri, kita juga membantu teman-teman mahasiswa dalam mengembangkan daya pikir kritis, dalam menyelesaikan studi kasus khususnya di bidang industri. Kemudian yang kedua adalah tujuan konsen itu sendiri, selain kita melatih atau menjadikan wadah bagi teman-teman dalam mengembangkan ide kritis mereka, maksudnya problem solving dan juga daya pikir kritis mereka, kita juga ingin memberikan mereka sebuah insight baru. Oh, ternyata di UNIF ini yang kuat itu di bidang ini, dia fasilitasnya seperti ini, kultur budayanya seperti ini, itu yang ingin kami berikan juga. Kemudian yang ketiga adalah teman-teman bisa membangun relasi sehingga membentuk networking ke depannya. Teman-teman nanti bisa mengajak diskusi dari teman-teman UNIF lain selain dari UNIF sendiri gitu, seperti itu. Nah, berdasarkan tujuan atau capaian kakak jelaskan tadi, itu kan sudah sangat menarik ya kak. Tapi kalau sekedar menarik tuh belum bisa tersampaikan untuk orang-orang yang akan mengikuti. Betul. Nah, bagaimana cara kakak supaya orang-orang atau mahasiswa-mahasiswa di luar sana tertarik untuk mengikuti konsen itu, Kak? Jadi seperti apa yang saya katakan ya teman-teman, mungkin teman-teman yang lagi nonton, misalkan dari jurusan teknik industri atau dari manapun lah. Ketika kita ikut lomba, kita jangan hanya berpatokan pada hasilnya teman-teman. Menang kalah itu sudah biasa dan itu bukan kita yang buat. Kita menang dapat uang dan lain sebagainya, itu jangan sampai kita berpikir hanya sampai pada saat itu. Kita ikut lomba betul-betul untuk melatih daya pikir kritis kita teman-teman, karena kedepannya kita bisa tergantikan oleh yang namanya AI.
atau teknologi seperti itu. Jadi yang membedakan kita dengan teknologi adalah kita mampu berpikir secara lebih kritis dan mampu memecahkan suatu masalah. Nah, yang menarik adalah Konsen hadir sebagai salah satu wadah, teman-teman. Tidak ada banyak lomba lain dari jurusan lain yang mungkin juga mewadahi, namun kami lebih khusus untuk membahas permasalahan-permasalahan atau isu yang lagi berkembang hangat di industri. Jadi teman-teman yang punya keminatan khususnya di bidang industri, logistik, manufaktur, supply chain management, ergonomi, statistik, data analis dan lain sebagainya, silakan daftar. Nanti teman-teman sampaikanlah linknya di mana ya. Kemudian juga yang terakhir yang paling penting adalah tadi teman-teman membangun networking. Karena nanti ketika teman-teman sudah selesai dari masa perkuliahan, networking itu sangat berguna, sangat bermanfaat. Kalian bisa nanti mengeksplor banyak hal dari itu, seperti itu. Nah, kakak udah singgung dikit nih kak, akan banyak mengeksplor banyak hal. Betul. Nah, mungkin kakak bisa highlight buat teman-teman yang belum ada gambaran sama sekali kak tentang constraint ini, apa yang bisa menggambarkan constraint banget tuh apa kak? Oke. Kalau untuk jawabnya mungkin teman-teman di luar sana ya mungkin belum pernah daftar atau belum pernah tahu apa itu constraint. Jadi dalam constraint itu kita membagi kompetisi tersebut ke dalam beberapa babak. Babak pertama biasanya kita melakukan yang namanya menjawab soal teman-teman yang tentunya berkaitan dengan bidang keilmuan teknik industri. Kemudian yang kedua setelah itu kita akan didapatkan case. Case-nya itu biasanya isu yang hangat yang lagi diangkat, entah itu dari pemerintahan, dari industri secara global ataupun dari industri skala kecil atau UMKM. Nah, ketika kita sudah lolos sampai tahap itu, kita akan masuk ke tahap final presentasi. Biasanya final presentasi ini kita akan diberikan case yang lebih besar, yang lebih spesifik, yang lebih tertuju kepada permasalahan yang betul-betul terjadi di lapangan. Biasanya kita akan melakukan kunjungan ke beberapa perusahaan, mengambil insight, kemudian mencari tahu apa sih sebenarnya yang jadi masalah di perusahaan ini. Oleh karena itulah, di situ kita bersama tim kita berdiskusi memecahkan masalah tersebut dan kemudian dipresentasikan di hari terakhir biasanya. Nah, buat teman-teman kalau misalnya masih belum tahu gambarannya, nah itu tuh udah dijelaskan dengan cukup detail oleh kakak. Nah, mungkin selanjutnya gini kak, kan kita dari pihak HMT FTUH yang bikin acara ini kak. Nah, apa dukungan yang diberikan dari pihak departemen kak? Dan apa yang diharapkan dari pihak departemen dengan adanya kegiatan ini? Ya. Itulah kenapa tadi di awal saya singgung ya teman-teman, bahwa jurusan kita ini bisa dibilang jurusan yang masih paling muda. Kita masih butuh eksistensi, mengembangkan sayap-sayap kita kemanapun itu, entah ke lokal atau internasional, seperti itu. Makanya ketika himpunan mahasiswa teknik industri itu berdiri, support dari departemen alhamdulillah luar biasa. Yang saya rasakan ya, terutama ketika saya masuk di tahun 2018 sampai di periode akhir itu di tahun 2021 lah, ketika saya selesai mengurus, itu luar biasa dukungannya. Karena memang kita betul-betul berfokus pada tidak hanya meningkatkan kapasitas dan kapabilitas mahasiswanya, namun kita juga ingin mengembangkan, mengekspansi daya tarik siswa-siswa sekolah dan juga mahasiswa lain bahwa oh ternyata teknik industri UNAS itu sudah sampai sini, sudah sejauh ini gitu. Nah, untuk supportnya itu ada berbagai macam, tidak hanya dalam hal administratif seperti persuratan dan persetujuan menggunakan fasilitas, tapi juga ada dukungan seperti dana, kemudian support secara langsung, mengawasi juga secara langsung apakah perlombaan kita ini melenceng dari kebijakan universitas atau tidak, seperti itu. Jadi betul-betul pengawasannya tidak hanya secara teknis namun juga secara persuasif. Kami didampingi, kami diajak diskusi, bahkan kami juga beberapa kali itu sering di telepon atau di chat lah, sudah sejauh mana tahapnya, ada kendala atau tidak, ada yang bisa kami bantu atau tidak. Dan itu salah satu hal yang patut kita syukuri teman-teman. Jadi kita sekarang tinggal nikmati aja bagaimana progres dari jurusan kita untuk kedepannya bisa lebih meningkat, seperti itu. Nah ini kak, kan kakak pas kepanitiaan konsen ini lagi pandemi. Betul. Bagaimana kakak komunikasikannya ke pihak departemen kak? Kan gitu, kalau misalnya kami pada saat itu kan online kak. Nah kalau kakak pada saat itu bagaimana menjalin dua arah sama departemen untuk bersatu menjalankan dan menyukseskan kegiatan konsen ini kak? Jadi teman-teman, jadi sebenarnya puncak dari keterbatasan pergerakan kita dalam organisasi itu kiranya pada tahun 2020 itu betul-betul kita harus social distancing atau physical distancing itu namanya. Betul-betul tidak bisa keluar rumah. Jadi salah satu cara yang kita gunakan yaitu kami mencoba melobi pihak departemen dan juga UNIF. Namun kita juga mengikuti perkembangan izin dari UNIF.
apakah kegiatan organisasi itu boleh diadakan secara terbatas atau tidak. Alhamdulillah pada periode kami itu sempat dibolehkan terbatas. Namun kita tidak boleh berkumpul dalam satu ruang itu sebanyak lebih dari 20 orang, 30 orang. Jadi memang kita yang tadi saya bilang bahwa secara persuasif tatap muka bertemu atau juga personal chat kepada beliau-beliau untuk minta izin, Bu, kami ingin butuh ini, apakah bisa di approve? Oh ya silakan boleh dan lain sebagainya. Jadi lebih kepada menggunakan ini media sosial seperti itu. Oh iya, kalau misalnya dari internalnya Kak, dari panitianya itu kayak gimana Kak pada saat itu? Ya, jadi teman-teman kan pada saat pandemi itu kan kita betul-betul istilahnya dikurung dalam rumah kan? Iya. Dikurung dalam rumah, panitia itu sangat sedikit. Bahkan yang tadinya saya punya sekitar 40-an anggota, yang aktif bergerak di Kota Makassar itu hanya sekitar 20-an. Jadi coba teman-teman bayangkan kita harus cari dana berjuta-juta, berpuluh-puluhan juta, namun yang bergerak hanya setengah kekuatan dari kita, 20 orang. Jadi bagaimana taktisnya adalah kita mencoba untuk sering melakukan meeting via online, baik di Gmeet atau Zoom. Kemudian kita bahas strateginya, bagaimana kita bisa mencari dana, kita bagi berapa banyak orang yang bisa bergerak, maksudnya yang tidak sakit COVID ya. Dan juga berapa banyak yang bisa bergerak atau berkeliaran lah istilahnya, jual sana jual sini cari dana sponsor dan sebagainya. Kita bagi berapa tenggat deadline-nya, berapa hari tenggat deadline-nya gitu. Nah nanti kita dapatkan hasil bahwa oh per orang itu punya tanggung jawab, kita harus cari dana sekian dan lain sebagainya. Jadi untuk komunikasi internet itu kita lebih kepada sama tadi, kita nggak bisa terlalu sering bertatap muka, kita biasanya via Zoom meeting. Jadi untuk koordinasinya kita via Zoom meeting dan kita maksimalkan berapa orang yang ada di Kota Makassar yang bisa tatap muka, kita lebih sering untuk membangun intens komunikasi secara langsung. Jadi ya tabrak aja lah. yang ada gitu. Kalau misalkan senior kita bilang ada gitu. Nah, kan Kakak udah bahas tentang danusnya nih Kak. Nah, apa taktik-taktik yang Kakak gunakan pada saat itu untuk bisa mencapai target danus ini Kak? Karena kan pasti kalau saya bayangkan ya Kak, pasti pada zaman itu susah banget karena kan istilahnya yang mau beli saja sedikit ya Kak. Iya betul. Nah, kalau misalnya apa cara yang Kakak pakai supaya dananya ini bisa mencapai target Kak? Ya, jadi kan salah satu sumber dana yang kita gunakan dalam penyelenggaraan acara kan adalah dana ya teman-teman atau uang. Namun sebenarnya yang saya paling bisa dibilang bahasa Makassar yang saya sedikit adalah orangnya, SDM-nya. Karena memang kita betul-betul kurang bisa banyak bergerak, kurang mobile. Kalau misalkan kita kekurangan SDM, uang bisa lah dicari. Tapi kalau betul-betul yang menjadi faktor kritisnya adalah SDM-nya. Jadi untuk tadi pertanyaan tentang danus ya. Jadi kalau untuk taktisnya itu, yaitu tadi kita bagi berapa orang yang bisa mobile di Kota Makassar dan berapa yang di luar kota. Yang di luar kota ini bukan berarti mereka leha-leha, santai-santai, baring-baring, scroll-scroll TikTok, bikin video TikTok, enggak. Mereka juga cari uang. Bagaimana caranya? Ya mereka ajak keluarga mereka, teman terdekat mereka, promosikan lewat media sosial, bahkan mereka juga membantu begitu, ikut mengkampanyekan. Jadi kan kita juga menjalin sponsorship dengan beberapa media toh. Iya. Jadi kita diminta untuk mencapai target, posting sekian, dapat sekian, fee-nya berapa, dan lain sebagainya. Jadi mereka betul-betul kita berdayakan walaupun tidak seaktif teman-teman yang turun di lapangan. Jual sana, jual sini, seperti itu. Nah, kalau itu kan dari, danus yang dari usaha panitia yang kayak ada produknya, apa segala macam. Tapi kalau misalnya kerja sama dengan perusahaannya tuh kayak gimana Kak pada saat itu? Kan istilahnya perusahaan pada saat itu tuh emang lagi nggak stabil juga ya kondisinya. Nah itu mereka mau memberikan bantuan juga atau gimana Kak? Iya betul. Jadi teman-teman buat yang belum tahu ya, buat yang belum tahu ini. Jadi biasanya konser itu disponsori oleh perusahaan-perusahaan besar yang ada di sekitar Kota Makassar terutama. Namun pada saat tahun kami pada saat mengurus itu sangat-sangat sulit. Itu dibilang saya saja cari uang. Kenapa? Karena memang ya COVID, teman-teman bayangkan COVID. Pemasukan tentu dari perusahaan itu juga pasti akan semakin berkurang dan mereka akan mengalokasikan dana mereka untuk kebutuhan para karyawannya atau fasilitasnya seperti itu. Jadi jangan sampai kita berharap semoga perusahaan ini kasih 20 juta deh. Jangan seperti itu teman-teman. Jadi kami itu betul-betul tidak hanya menjalin kerjasama dengan beberapa media atau pihak swasta, namun beberapa perusahaan juga kita datangi. Jadi kami itu betul-betul mengirim proposal secara langsung, kemudian ditolak gara-gara COVID, nggak boleh kirim proposal langsung, harus via email. Oke Bu, kami kirim. 1 bulan tidak di-approve, tidak disetujui, tidak dibaca. Seperti itu, jadi lika-likunya cukup banyak. Namun alhamdulillah
pada saat itu kita berhasil mendapatkan satu sponsor utama. Itu pun tidak sebesar sponsor yang mau menampung kesedihan kami menyelenggarakan Constraint. Jadi ya kita bisa menutupi sekitar ya 1/4 dari dana operasional kegiatan Constraint itu sendiri. Yang jelas memang sangat sulit dan pada saat itu tidak ada perusahaan yang mau menerima kami secara langsung. Betul, itu sangat terasa di tahun itu. Nah, udah panjang dijelaskan apa kesulitan yang kakak alami. Mungkin kakak bisa jelaskan kejadian lucu atau menyenangkan selama kepanitiaan itu, kak? Iya, sebenarnya yang paling nadi lucu sih sebenarnya. Semua menyedihkan gitu. Karena bayangkan ya, hari ini oke, 20 orang bergerak. Besok tiba-tiba ada yang sakit pilek batuk. Siapa coba yang tidak khawatir gitu, jangan COVID ini. Seperti itu toh. Jadi lebih ke pengalaman mirisnya sih teman-teman. Jadi kita pernah ke satu perusahaan yang besar di Kota Makassar yang warna hijau logonya. Tahu toh? Yang warna hijau. Yang ada huruf K-nya itu. Iya, itu kita pernah ke situ ngantar ke depan resepsionis. Tapi ya mohon maaf dek, kami nggak bisa terima karena kalian belum ada bukti COVID, booster, vaksin booster. Kemudian kita juga lagi ada keterbatasan atau ya dengan alasan mereka lah. Dan kami terima lah, kami maklumi karena memang semua orang sulit pada saat COVID ya. Jadi bisa dibilang kalau pengalaman lucu kayaknya tidak ada, lebih kepada mengenaskan teman-teman. Ya, semoga kalian tidak mengalami itulah ke depannya. Amin. Nah, kan ini ada doa-doa yang sudah tersampaikan untuk kepanitiaan Constraint tahun ini ya, Kak. Ya. Nah, mungkin ada insight yang bisa Kakak kasih dan mungkin dari pengalaman Constraint 2021 yang kondisinya tuh beda banget sama sekarang, Kak. Ya. Nah, insight apa yang bisa Kakak kasihkan untuk Constraint 2024, Kak? Ini untuk panitia atau untuk pengurus atau peserta nih? Untuk panitia dulu, Kak. Panitia dulu. Iya. Oke. Teman-teman panitia, terutama Constraint tahun 2024, kalian ini akan menjadi pembuat sejarah teman-teman. Jadi kalian tuh sudah mati-matian dibangun oleh senior-senior kalian dari tahun 2017 sampai sekarang hingga kalian bisa menyelenggarakan acara sebesar ini tingkat nasional. Jadi kalian harus pahami dan harus betul-betul sadari bahwa skop tanggung jawab kalian tuh jauh lebih besar. Kenapa ini sangat penting ya teman-teman? Karena kedepannya itu bisa saja kita menghadapi hal-hal yang lebih sulit teman-teman, kayak yang pernah kami alami pada tahun 2020 itu gara-gara COVID. Jadi dengan adanya kegiatan Constraint yang sebesar ini secara tingkat nasional, saya harap teman-teman tuh bisa semakin tangguh menghadapi dinamika perubahan kedepannya. Jadi kalian tidak hanya berpatok, proker ini selesai sudah kelar. Enggak seperti itu teman-teman. Teman-teman panitia itu jadikan ini sebagai suatu pengalaman baru, bagaimana kalian bisa mengambil tanggung jawab lebih besar. Karena tanggung jawab besar itu kan hadir dari tanggung jawab kecil. Kalian sudah adakan tanggung jawab, maksudnya proker-proker yang hanya skalanya tingkat jurusan, tingkat fakultas. Itu kan belum menguji kalian. Jadi jadikan ini sebagai ujian dan juga ambil pelajaran dari itu. Dan juga untuk para pengurus ke depannya, bisa mengambil juga apa ya istilahnya, ya evaluasi dari Constraint tahun 2024 nanti yang akan dilaksanakan, di mana titik kekurangannya kalian perbaiki di masa kepengurusan kalian ke depannya, seperti itu. Yang terpenting kalian ya semangat lah, jangan pantang menyerah, karena kayaknya berapa ini budgetnya dana operasional mungkin puluhan juta juga toh ya. Jadi kalian harus banyak-banyak syukuri bahwa kalian sudah di masa transisi dari new normal ke yang sekarang normal. Jadi maksimalkanlah anggota kalian berapa, sukseskan acara ini sampai bisa membawa nama baik universitas kita gitu. Oh iya, nah mungkin itu ada insight yang bisa dikasihkan oleh kakak dan mengakhiri dari sesi Industrial Podcast hari ini. Yang sebelum itu terima kasih ya kak untuk info-info menarik yang sudah diberikan. Dan juga buat teman-teman yang mungkin lebih tertarik tentang Constraint itu sendiri, bisa cek di Instagram Constraint, yaitu @constraint_unhas. Dan juga mungkin bisa di search tentang bagaimana lombanya apa segala macam, walaupun udah dijelaskan di podcast yang tadi ya. Nah mungkin itu aja dari saya dan kakak. See you on next event.